baik kepada Bapak Sigit Kurnianto selaku Direktur Eksekutif IAI Jawa Timur. Kami persilakan untuk memandu Free PPL online pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Sigit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya dalam kesempatan ini sebagai moderator dipercaya untuk memandu Free PPL ini. Karena mungkin saya juga punya hubungan persahabatan dengan pemateri kita, Mas Rizky Odi Putra Sitompul. Beliau merupakan rekan saya satu angkatan di alma mater saya di Universitas Erlangga. Jadi ide awal munculnya ini karena ada artikel yang di-share sama beliau dan beliau memahami mengenai topik yang menarik ini. Nah, kebetulan di saat ini adalah masa-masa yang sulit buat kita saat ini ya, terutama di dunia bisnis, karena adanya ketidakpastian. Pasti ketidakpastian itu suatu hal yang paling dibenci oleh semua pihak ya. Semuanya ingin semua bisa terkendali dan sebagainya. Tapi pada saat ini kita di masa yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu kita harus punya ilmu bagaimana menghadapi ketidakpastian ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan menyampaikan profil singkat dari beliau. Mas Rizky, saya panggilnya Mas Rizky ya, karena masih muda beliau, tapi prestasinya cukup luar biasa. Dari semenjak di bangku kuliah S1 akuntansi di Universitas Erlangga, beliau memang salah satu yang terbaik di Universitas Erlangga. Lengkapnya adalah Rizky Odi Putra Sitompul. Beliau lahir di Surabaya tanggal 16 Desember 1986. Lahirnya di Surabaya, tapi belakang namanya ada Putra Sitompul ya, Mas Odi ya. Ya, mungkin ada keluarga dari ini daerah Sumatera ini mungkin ya. Oke, karir beliau berawal dari setelah lulus S1 akuntansi, beliau masuk di Ernst & Young, KAP Big Four di divisi tax. Lalu beliau pindah lagi ke Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Lalu saat ini beliau sebagai pengawas bank di institusi otoritas jasa keuangan. Pendidikan beliau S1 akuntansi UNER, sekarang sedang menempuh S2 di Michigan University, mengambil master public policy. Beliau termasuk luar biasa berkesempatan masuk di universitas ini universitas yang termasuk peringkat 21 dunia, luar biasa. Dan aktivitas beliau saat ini sebagai peneliti terkait dengan regulasi keuangan dan krisis keuangan untuk Fakulti Michigan Center of Finance, Law and Policy. Keahlian beliau ini sebagai analisis bisnis, manajemen risiko, regulasi keuangan, krisis keuangan, dan finansial teknologi. Ya, itu profil singkat beliau. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar mengenai profil beliau, sebenarnya banyak lagi. Ya, ini sebagian kecil dari prestasi beliau. Selanjutnya, diskusi kita dalam Free PPL ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemaparan materi dari Mas Odi atau Pak Odi ini, ya. Yang kedua selama 1 jam. Yang kedua adalah sesi diskusi Bapak Ibu selama 1 jam juga. Jadi total durasi kita selama 2 jam. Saya informasikan bahwa peserta aktif IAI, lalu juga ada pelaku usaha kecil menengah. Jadi ini menarik sekali. Jadi kombinasi antara akuntan dan praktisi di bisnis, ya. Langsung tidak panjang lebar, saya persilakan Mas Odi untuk menyampaikan paparan materinya.
Baik, terima kasih banyak Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi Bapak Ibu semua di Indonesia. Apakah suara saya terdengar? Halo? Ya, terdengar jelas, Bapak. Dengar jelas, Oke, Pak. siap. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Salam hormat Bapak Profesor Basuki selaku pimpinan IAI Jawa Timur beserta jajaran pengurus IAI Jawa Timur, Bapak Ibu dosen dan profesional serta pengusaha UMKM, Bapak Ibu senior dan kawan-kawan Civitas Akademika di Akuntansi UNER serta rekan saya Saudara Sigit dan Mbak Mela. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya pada hari ini dan izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan mungkin sejenis sharing mengenai bagaimana panduan kita bersama-sama yang saya sarikan dari beberapa panduan yang ada di Amerika untuk menangani kondisi krisis bisnis yang ada saat ini karena kondisi COVID-19. Jadi sesuai yang sudah di-share Mas Sigit tadi bahwa bahwasanya kondisi krisis ini di Amerika sendiri merupakan hal yang cukup mengejutkan dan saat ini nanti akan saya share datanya. Selain Amerika merupakan epicenter baru COVID-19, jadi cukup banyak cukup banyak korban jiwa yang ada di sini serta kasus yang ada di Amerika Serikat. Selain itu juga dampak ekonominya sangat luar biasa. Namun di sisi lain, lembaga-lembaga yang ada di Amerika Serikat telah mempersiapkan cukup banyak panduan teknis yang sangat informatif dan mudah dipahami bagi pelaku bisnis terutama dan profesional untuk membantu menjembatani penanganan kondisi COVID ini. Jadi hal ini membuat saya berkaca dan saya melihat di Indonesia pada waktu kami berdiskusi dengan Saudara Sigit, yang ada masih banyak sejenis riset-riset yang mungkin tidak mudah dipahami oleh khalayak umum, tidak aplikatif, yang tidak mudah untuk diterapkan dan menangani masalah yang real dihadapi di lapangan. Jadi pada waktu itu kita berdiskusi dan bersepakat lewat support luar biasa dari IAI Jawa Timur. Alhamdulillah mungkin benih awal ini bisa diwujudkan dan harapannya bisa jadi bola salju yang semakin membesar dan membantu masyarakat khususnya pelaku usaha untuk menangani dampak COVID-19 ini. Jadi kita lihat saat ini posisi terakhir dari data di Oxford, posisi April 2020 tanggal 12, posisi terbesar saat ini ada di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Kasus dan kematian cukup besar yang menyebabkan situasi ini akan sulit untuk dihadapi dalam waktu singkat. Nah, di sini juga kita lihat sebetulnya secara global itu perkembangannya sudah cukup memuncak di posisi awal April 2020 dan secara global itu sudah mulai ada gejala bahwa situasi ini mulai bisa ditangani oleh pemerintah di dunia. Nah, kita lihat di sini rata-rata korban jiwa yang timbul semakin lama semakin bisa ditangani dan alhamdulillah kayaknya bisa di-handle semakin baik meskipun ini belum final tapi harapannya kurvanya semakin melandai, semakin rata sehingga kita bisa bernapas lega. Namun situasi ini disertai dengan ketidaksetaraan penanganan dan kebijakan di berbagai negara yang berpotensi menyebabkan potensinya akan meningkat lagi. Jadi epicenter saat ini di dunia adalah di Amerika Serikat, melampaui Cina, dan kemudian secara umum Eropa sudah mulai terkendali dari sebelumnya menjadi pusat epicenter permasalahan ini. Jadi kita lihat grafiknya sudah mulai
sudah mulai ada titik cerah sedikit, tapi harapannya kita tetap konsisten dan disiplin agar perbaikannya semakin baik. Nah, di sini kita kaitkan nanti dengan kondisi ekonomi, artinya sebagai motor terbesar perekonomian dunia, Amerika Serikat saat ini berada pada kondisi kondisi terhenti, kondisi perekonomiannya, sehingga kita tidak bisa memproyeksikan perbaikan ekonomi yang segera. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat beserta Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve, telah mengeluarkan kebijakan stimulus yang berupaya untuk memastikan perekonomian tidak jatuh terlalu dalam. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Sentral di negara-negara lain yang memastikan paling tidak ketika negara-negara berjuang menangani situasi kondisi kesehatan yang bermasalah ini, kondisi perekonomian tidak jatuh terlalu dalam. Nah, semakin lama pemulihannya terjadi, pemulihan secara aspek kesehatannya semakin lama terjadi, maka semakin kecil recovery ekonominya segera terjadi. Jadi ini ada keterkaitan yang harus kita cermati dan nanti kita ingat selalu dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa ada beberapa penyakit menular yang mungkin dalam kurun waktu beberapa dekade ini mengemuka dan menjadi pembicaraan. Jadi kalau kita lihat ada MERS, penyakit influenza. Di Amerika Serikat mungkin ini tetap menjadi pandemi sebelumnya, berbeda dengan di Indonesia, influenza tidak terlalu bermasalah. Nah, influenza di Amerika Serikat cukup dalam permasalahannya dan korban jiwanya cukup besar. Dan itu siklikal sifatnya. Ebola, mungkin kita kenal ini di Afrika, yang saat ini kita hadapi COVID-19, SARS, yang dulu terjadi di Hong Kong dan mungkin Singapura. Kemudian ini ada gondok, mungkin ini cerita lama, rubella, cacar, dan campak. Nah, kalau kita lihat penyakit-penyakit menular ini sebetulnya yang lebih bermasalah kualitas penyebarannya adalah mulai dari yang di bawah. Karena tingkat koefisien penyebarannya yang cukup besar dari SARS, gondok, rubella, cacar, dan campak. Sebetulnya yang lebih cepat menyebar seperti ini. Tapi di sisi lain, dari 4 yang ada di sini itu lebih mudah dipahami, oh orang ini terkena atau tidak. Sedangkan 5 yang di atas itu kita sulit melihatnya, jadi tidak mudah diidentifikasi. Nah, Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman yang cukup panjang untuk membiasakan kultur atau budaya bahwa kalau ada gejala cacar air maka kita hindari dan sebagainya. Ataupun kalau ada wabah campak dan sebagainya, pemerintah kita sudah memiliki memori kolektif yang cukup kuat untuk membuat penanganan yang efektif. Nah, di sisi lain 4 yang ini kita belum pernah, istilahnya sebelumnya belum pernah mengalami, dan kemudian kita belum memiliki protokol manajemen krisis yang baik agar permasalahan tidak merebak dan menimbulkan konsekuensi yang terlalu besar. Mungkin di sini pemerintah Singapura, Korea, Jepang, dan Cina sudah terbiasa dengan sebelumnya dengan kondisi SARS, ataupun di Timur Tengah MERS. Nah, kita baru saat ini pertama kali mengalami kondisi COVID-19, sehingga sangat wajar sekali ketika turbulensi yang ada saat ini dari sisi kebijakan belum bisa diimplementasikan dengan matang, mungkin tidak sesuai harapan atau bagaimana dari masyarakat, karena memang ya ini situasi yang pertama kali. Di Amerika Serikat sendiri, kalau boleh saya share, situasinya mungkin lebih bermasalah daripada di Indonesia, karena satu sisi cuaca saat ini peralihan dari musim dingin ke musim semi, jadi suasananya sangat dingin sekali. Jadi ketika merebak COVID pada waktu itu ketahanan tubuh cukup menurun. Dan di sisi lain kultur di Amerika Serikat sendiri sangat menghargai kebebasan pendapat dan kebebasan individu, jadi agak susah diatur lah istilahnya bahasa Indonesia seperti itu. Sehingga upaya kebijakan pemerintah Amerika Serikat sendiri tidak efektif dan tidak ideal, sehingga saat ini kita bisa sadari korban jiwanya masih cukup besar.
Nah, kalau kita berkaca kembali ke Indonesia, mungkin saya ada satu share yang ini cukup menarik. Jadi upaya penanganan dari pemerintah, kita lihat 1-2 titik ada penolakan dari masyarakat, meskipun upaya yang dilakukan pemerintah cukup demokratis dan cukup manusiawi dan tidak otoritarian. Jadi di sini kita lihat, ya mungkin hal-hal seperti ini akan kita banyak temukan bahwa ketika petugas pemerintah melakukan upaya pendataan ataupun identifikasi permasalahan, ada penolakan maupun keengganan untuk bekerja sama. Demikian pula ketika ada korban, itu ada stigma negatif yang muncul sehingga menyebabkan keengganan untuk mengungkapkan bahwa saya memang menghadapi situasi COVID-19, saya terkena, dan kemudian masyarakat bisa menyesuaikan taraf interaksinya. Bukan berarti malah menimbulkan penolakan dan kemudian isolasi dan pengucilan dan sebagainya yang menyebabkan efek kontraproduktif. Nah, di Amerika Serikat sendiri juga belum terbiasa, contohnya kultur masker yang mungkin sudah mengemuka di negara-negara Asia Timur pasca SARS. Nah, di sini belum ada dan malah ada keengganan menggunakan hal tersebut karena stigmanya itu kalau kita menggunakan masker ataupun masker bandana itu diidentikan dengan orang yang sakit berat ataupun pelaku kejahatan. Jadi kultur di sini pun ada dampaknya juga. Nah, situasi-situasi kultural ini nanti kita akan bawa dalam penjelasan selanjutnya untuk melihat bagaimana nanti dampaknya terhadap bisnis kita. Karena bisnis tidak bisa terlepas dari politik, bisnis tidak bisa terlepas dari kultur dan kemudian situasi masyarakat sendiri. Selanjutnya, saya berusaha tidak menggunakan matriks ekonomi yang terlalu rumit. Jadi ini saya sajikan data transportasi dunia. Jadi kita lihat secara umum aktivitas di seluruh dunia sangat menurun sekali. Dan terutama kita lihat yang sangat drastis adalah lokasi-lokasi yang dampak COVID-nya sangat besar. Jadi Roma, Barcelona, Madrid, kemudian Milan, serta Paris itu penurunannya cukup besar, termasuk juga negara-negara bagian di Amerika Serikat itu sangat drastis. Jadi boleh dibilang memang setelah kebijakan social distancing dan lockdown yang dilakukan itu berjalan, maka efek pertama adalah kegiatan fisik sangat menurun sekali. Jadi transportasi menurun, tapi dari sisi bisnis yang perlu kita perhatikan adalah secara global kita tidak bisa menghindari banyak kebijakan besar terkait bisnis itu masih diselenggarakan secara konvensional. Jadi masih memerlukan tatap muka. Sebelum COVID kita belum terbiasa melakukan kebijakan bisnis yang sifatnya lewat telepon saja atau bagaimana, itu mungkin belum terbiasa. Harus ketemu muka dan sebagaimana. Biasanya mungkin harus ada makan malam dulu dan sebagainya, baru bisa deal. Nah, kalau sekarang kita lihat dengan berkurangnya aktivitas fisik di luar rumah, maka jelas aktivitas perekonomian global terhenti dan itu akan berdampak pada aktivitas ekspor impor dan laju transaksi internasional. Kemudian ini saya tambahkan juga, saat ini indikator ekonomi yang real time susah didapat. Jadi beberapa ekonom di Amerika Serikat mengajukan beberapa indikator alternatif untuk memproyeksikan kira-kira dampak ekonomi COVID ini seperti apa. Jadi salah satu profesor di University of Michigan memberikan rekomendasi di New York Times untuk menggunakan data penggunaan listrik. Jadi memang saya gunakan data Amerika Serikat karena satu, selain juga motor ekonomi global, juga data yang tersedia cukup banyak. Jadi kita lihat di sini terjadi penurunan luar biasa aktivitas perekonomian yang ditunjukkan dari penggunaan listrik menurun sangat tajam dari rata-rata bulan Februari. Perlu diingat bulan Februari ini bulan musim dingin di sini, jadi sebetulnya relatif tinggi. Nah, kemudian di sini menurun cukup dalam. Nah, di sini siklus ini perlu diantisipasi karena
apabila diplot atau disajikan bersama dengan data GDP atau produk domestik bruto yang mungkin akan muncul beberapa bulan kemudian di Indonesia dari Badan Pusat Statistik, maka kelihatan bahwa korelasinya cukup bagus di sini. Jadi ketika 2008 krisis terakhir di Amerika terjadi penurunan tajam konsumsi listrik, itu dibarengi dengan kemudian penurunan GDP negara ini. Jadi kita lihat mungkin di Indonesia juga ada potensial yang sama yang menunjukkan bisa diproyeksikan penurunan GDP yang cukup tajam yang perlu kita antisipasi sejak ini. Nah, mungkin saya cukup berbicara tentang Amerika Serikat, saya akan berbicara tentang kondisi Indonesia. Yang kita pahami dari sisi tenaga kerja yang saat ini perlu kita pikirkan adalah besarnya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Jadi secara komparasi kawasan di ASEAN, pekerja Indonesia yang bekerja di sektor ini cukup besar, serta kita proyeksikan ada dampak yang cukup besar ke pekerja pada 5 sektor yang lain, 4 sektor yang lain, yaitu manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi dan penyimpanan logistik, dan kemudian lembaga keuangan. Nah, di sini kita lihat proporsi dari pekerja Indonesia yang bekerja pada sektor-sektor ini cukup besar, sehingga kemudian kita perlu antisipasi dampak penurunan daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat. Kemudian satu hal yang sangat kelihatan sekali adalah penurunan di sisi travel dan pariwisata, yang mana di Indonesia memang relatif kecil, tapi jumlah tenaga kerjanya cukup besar, sehingga ini juga berkaitan dengan daya beli sektor pariwisata yang mungkin cukup mulai meningkat di kota-kota madya di luar kota besar di Indonesia. Nah, ini sektor yang baru tumbuh ini, begitu baru tumbuh langsung terkena dampak COVID. Nah, ini perlu kita lihat dampaknya terhadap keterkaitannya secara ekonomi secara besar. Kemudian juga yang perlu diantisipasi adalah konsumsi kita terhadap media massa maupun media sosial selama periode COVID ini. Jadi saya terus terang belum dapat data di Indonesia, di Amerika sendiri, tapi terjadi pergeseran pola konsumsi media. Jadi ini situasi kultural ini perlu dilihat bahwa masyarakat mengalihkan konsumsi medianya dalam periode yang cukup bergejolak ini, dan juga saya berbicara untuk kasus di Amerika bahwa saat ini terdapat aktivitas hate speech terhadap kaum minoritas. Nah, mungkin kita perlu sadari juga mungkin saat ini Presiden Amerika Serikat cenderung melakukan kontroversi, sehingga ini berkaitan juga nanti dengan aktivitas ekspor impor, kemudian hubungan kebijakan perdagangan antar negara bagaimana, karena kemudian nanti hubungan Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina bagaimana, kemudian nanti dengan ekspor impor apakah tarif akan tetap seperti sekarang ataupun relaksasi akan diberikan untuk tarif transaksi internasional. Yang jelas di Amerika Serikat sendiri bisnis lokal sangat terpukul oleh kasus kematian dan gejala penyakit yang dihadapi oleh penderita yang bahkan nanti sembuh, sehingga dampak ekonominya menyebabkan mereka cukup banyak yang cenderung defensif dan istilahnya kurang prefer terhadap perdagangan internasional. Nah, kemudian kita perlu sadari bagaimana dengan di Indonesia, kemudian kita perlu meneliti kembali bagaimana dengan kondisi di Jawa Timur maupun di Surabaya. Nah, insight-nya adalah perlu dilakukan research bisnis ataupun analytics khusus untuk wilayah kita sendiri di Surabaya. Nah, kemudian kita kaitkan lebih lanjut dengan
kanal komunikasi atau marketing, kemudian potensi ekspor impor pasca COVID dan risiko bisnis, keamanan maupun reputasi dan lain-lain. Next adalah bagaimana kita menangani situasi yang ada saat ini. Nah, yang pertama kali yang dianjurkan adalah sesuai artikel di Harvard Business Review, kita perlu melakukan upaya penenangan diri, menenangkan pikiran dan emosional ketika kita menangani aspek bisnis kita ataupun aspek aktivitas kita sehari-hari. Jadi yang dianjurkan adalah lebih banyak berpikir matang dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian kita harus mencerna informasi dari luar dengan matang dan komunikasikan pikiran kita tentang suatu permasalahan kepada orang lain dengan jelas dan mudah dipahami. Karena orang lain pun sedang bingung saat ini. Serta yang perlu dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan komunikasi. Serta tetap berhati-hati, serta pelan-pelan dalam mengambil keputusan. Kemudian dari literatur yang ada di sini, terdapat 8 isu yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi UMKM ataupun bisnis karena COVID-19. Yang pertama, akses permodalan, kemudian kondisi tenaga kerja, kemudian kondisi supply chain maupun persediaan kita, kemudian penanganan kondisi fisik fasilitas bisnis kita, karena COVID menular melalui aktivitas fisik dan sentuhan, ketika orang yang terpapar COVID kemudian batuk dan sebagainya, kemudian tangannya menyentuh aset kita atau apa, maka itu ada risiko penularan. Ya, kemudian isu asuransi, kemudian perubahan permintaan pasar, aspek pemasaran dan aspek perencanaan. Ini secara umum isu-isu besarnya yang akan dihadapi dan kita akan jabarkan masing-masing dalam 4 poin, yaitu yang pertama kita akan membahas supply chain, isu-isu supply chain, kemudian isu pricing, kemudian isu pengendalian biaya, kemudian cash management dan pemasaran. Jadi di sini kita juga akan bisa lihat peran akuntan bagaimana dalam memastikan bisnis itu memiliki daya dukung yang memadai. Jadi tidak hanya dari pemerintah, namun akuntan sebagai pihak profesional yang independen yang memiliki kapasitas analitis yang cukup bagus untuk mensupport bisnis bisa berperan juga. Jadi di negara lain, terutama ini saya ambil contoh di Amerika Serikat, ini mungkin perlu disesuaikan dengan kode etik komunikasi profesi ya Bapak Ibu. Jadi kita mendapati, bahkan saya yang orang individu karena menggunakan jasa akuntan untuk aspek perpajakan di sini, jadi mendapatkan email. Jadi email dari akuntan saya bahwa akuntan tersebut memberikan pemahaman bahwa oke, saat ini kita sama-sama menghadapi situasi COVID, dan meskipun saat ini kantor akuntan saya itu sudah tutup, maksudnya secara fisik operasionalnya ditutup, tapi bisa mensupport melalui telepon dan video call, dan mereka bersedia untuk membantu mendiskusikan regulasi pemerintah, deadline pajak yang ada di sini. Jadi di Amerika itu deadline pajaknya itu diundur ke tanggal 15 Juli, jadi cukup panjang, serta upaya-upaya stimulus dari pemerintahnya. Dan bagaimana menangani dampak bisnis dan melindungi dari sisi tenaga kerja kita. Nah, di sini komunikasi yang ada di Amerika, dia menyediakan pusat atau database resource, paper-paper dan sebagainya yang membantu untuk memahami situasi yang dihadapi. Jadi papernya singkat-singkat ataupun booklet. Jadi booklet singkat yang informatif, bahasanya singkat, sederhana dan jelas, yang memudahkan pelaku usaha maupun profesional untuk menangani situasi ini.
Jadi di sini kita lihat pola komunikasi sangat berjalan dengan baik dan saling mendukung. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita lihat saat ini sangat jelas bisnis-bisnis yang ada di Indonesia membutuhkan dukungan terkait analisis kondisi keuangan, arus kas maupun biaya, kemudian analisis manajemen risiko, kemudian kita perlu meneliti kembali aspek strategi, perencanaan, dan riset bisnis kita. Jadi riset bisnis yang sudah berjalan selama ini, bisnis planning sebelumnya sudah jelas tidak bisa berlaku dan perlu kita sesuaikan. Kemudian yang perlu dilihat kembali adalah aspek adanya relaksasi-relaksasi yang diberikan pemerintah, yaitu dari Kementerian Keuangan, kalau dari industri keuangan ada dari Bank Indonesia, dari OJK, kemudian dari regulator-regulator yang lain, itu memerlukan dukungan dari akuntan, karena jelas tidak bisa pelaku usaha sendiri menangani hal tersebut. Terutama sekali mungkin sedikit saya sambungkan tentang pinjaman perbankan. Jadi mungkin cukup mengemuka di media massa saat ini kondisi yang dihadapi. Saya tidak berbicara atas nama resmi dari lembaga saya. Jadi sebagai praktisi saja, tidak membawa nama resmi lembaga saya. Yang pasti ketika kebijakan diberikan relaksasi ataupun stimulus, itu tentu tetap ada prosedur yang harus dijalankan. Dan kalau kita lihat sisi lembaga keuangan, kita dua sisi. Jadi kita mungkin ada yang usaha yang selaku peminjam, ada juga usaha yang selaku pemilik deposito ataupun tabungan. Jadi keseimbangan itu harus dijaga agar tidak timbul permasalahan lebih besar karena adanya, kalau kita lihat, moral hazard ataupun ada orang yang memanfaatkan situasi sehingga tidak seharusnya mendapatkan support itu, tapi dapat. Nah, di situ tentu banyak prosedur ataupun aspek birokrasi yang harus dipenuhi dari sisi lembaga keuangan maupun perbankan. Yang satunya terkait restrukturisasi. Nah, itu jelas sekali membutuhkan analisis keuangan yang memadai yang saya rasa hanya bisa diberikan oleh profesi akuntan. Kemudian mungkin terkait dengan relaksasi pelaporan, relaksasi pajak dan sebagainya, itu jelas detail-detail ketentuannya harus dibantu dipahami oleh akuntan ataupun akuntan pajak ataupun konsultan pajak yang tentu tidak bisa, kalau orang awam yang menjalankan bisnis tidak bisa menjalani itu tanpa dukungan akuntan. Sehingga jelas peran kita selaku profesi di sini sangat sangat penting. Nah, kemudian saya akan masuk ke supply chain. Nanti akan saya stop di akhir sesi supply chain untuk singkat, mungkin 5 menit tentang tanya jawab materi sebelumnya. Oke, jadi di sini saya akan sajikan bahwa saat ini secara global, karena kondisi COVID, itu terdapat beberapa larangan ekspor yang berlaku di mayoritas negara di dunia, jadi ini perlu kita pahami bersama. Jadi banyak produk-produk yang dilarang untuk ekspor, termasuk juga di Amerika Serikat sendiri kesulitan menerima ekspor dari negara-negara seperti India, untuk produk susu dan sebagainya. Jadi produk kesehatan, contohnya masker, sarung tangan medis, handskun, itu jelas sudah tidak bisa keluar dari negara masing-masing. Kemudian produk farmasi, hand sanitizer, makanan juga dibatasi, dan kemudian beberapa jenis produk lainnya. Jadi kita lihat ini hampir merata di seluruh dunia, dan banyak sekali yang termasuk mitra dagang ekspor Indonesia yang tentu perlu kita pahami. Nah, di sisi lain mungkin ini bacanya, jadi Indonesia akan kesulitan menerima ekspor dari negara-negara yang berwarna merah ini. Nah, tentu ini berkaitan dengan nanti bahan baku, apakah itu akan menjadi bahan baku untuk proses produksi di Indonesia, dan kaitannya nanti akan menimbulkan dampak ikutan, yaitu slowdown aktivitas bisnis, meskipun misalkan pabrik yang sudah ada mekanisasinya, tapi karena
kapasitas produksinya tidak bisa optimal karena sumber daya atau persediaannya tidak ada, maka ya otomatis dampak bisnisnya cukup besar juga. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau impor, nah ini membacanya ada liberalisasi impor. Jadi ya ini memang agak imbalance, tidak seimbang. Jadi ada yang melarang ekspor, tapi menerima impor. Nah, di sini mungkin peluang bagi usaha kita, apakah bisa memanfaatkan momentum ini, apakah nanti tentu harus dilihat dari praktisi bea cukai, ekspor impor dan sebagainya, mana yang masih bisa dijalankan dan larangan dari pemerintah bagaimana, apakah masih bisa tidak kita terobos kondisi sekarang. Jadi yang hijau ini adalah liberalisasi impor, jadi dia siap menampung berapapun produk-produk yang ada terkait makanan, alat kesehatan dan sebagainya. Produk farmasi dia bebaskan keran-kerannya. Cuman memang kita harus sadari bahwa di sisi lain di Indonesia sendiri juga masih ada produk-produk tersebut dibutuhkan. Nah, kemudian mungkin kita berkaca, kita menganalisis risiko yang kita hadapi terhadap supply chain kita. Jadi, dengan asumsi aspek bisnis lain yang ada di perusahaan kita itu masih berjalan dengan baik, kita perlu fokus pada supply chain yang kita hadapi. Tadi saya telah menyajikan gambaran umum lingkungan yang kita hadapi sekarang. Jadi dari sisi pandeminya seperti apa, kemudian kultur masyarakat seperti apa, aktivitas bisnis internasional seperti apa. Nah, sekarang kita identifikasi permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita melihat rantai nilai, mungkin rantai supply chain yang ada, yang secara umum manufaktur yang saya ambil di sini. Jadi dari sisi supplier sampai dengan customer ataupun konsumen, itu kita lihat terdapat beberapa titik permasalahan yang terdampak COVID-19 ini. Jadi ada permasalahan dengan sisi sumber daya tadi, karena ekspor impornya mungkin bermasalah. Kemudian yang saat ini kita hadapi dengan mungkin di Jakarta maupun Jawa Barat adalah PSBB, pembatasan sosial skala besar, maka aktivitas distribusi tidak bisa ideal, penggunaan jasa bandara juga bermasalah, penggunaan jasa pelabuhan juga masalah, warehouse pun tentu tidak bisa ideal karena aktivitas transportasi tidak berjalan seperti biasanya. Jadi bisa jadi ada bottleneck dan sebagainya yang mengganggu aktivitas bongkar muat maupun penyimpanan di sistem distribusi kita. Kemudian selanjutnya adalah kita analisis bahwa di supply chain tadi isunya di mana. Itu kita sesuaikan dengan kondisi klien ataupun kondisi bisnis kita. Jadi isu risiko yang kita hadapi di situ apa? Lambat menerima stok barang persediaan, ataupun kita tidak bisa mengirimkan output ataupun hasil akhir dari aktivitas produksi kita. Nah, kita pisahkan. Jadi kalau kita lihat aspek sebelah kiri adalah penyebabnya apa. Jadi penyebabnya karena aktivitas bandara terhenti, aktivitas pelabuhan terhenti. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan masalah kita, apakah bisa dikirim lewat truk atau bagaimana, ataupun kalau truk besar tidak bisa melewati checkpoint ataupun posko-posko karena mungkin bisa truk kecil dan sebagainya. Kemudian kita lihat kembali konsekuensi dari permasalahan yang kita hadapi dari masing-masing titik simpul supply chain kita. Jadi konsekuensinya apa?
kemudian upaya apa yang kita lakukan untuk mengurangi konsekuensi yang kita hadapi tersebut. Jadi memang pola pikir kita untuk kondisi supply chain yang kita hadapi pada periode COVID ini perlu dibuat secara sistematis dan terstruktur, sehingga kita bisa meneliti peluang kita berhasil menangani situasi ini seperti apa. Jadi kita pisahkan kemungkinan keterjadian dan kemungkinan konsekuensi yang kita hadapi. Jadi setelah kita bisa memisahkan penyebabnya apa dan konsekuensinya kita hadapi apa, maka baru kita bisa clear seberapa besar permasalahan yang spesifik kita hadapi saat ini. Selanjutnya, jadi dari beberapa best practice yang ada saat ini, dianjurkan untuk memastikan supply chain kita tidak ada masalah, itu kita melakukan peninjauan level persediaan secara lebih berkala. Jadi sebelumnya mungkin secara umum perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa 3 bulan sekali, ataupun 1 bulan sekali, ataupun mungkin baru pada waktu akhir tahun, ataupun pada waktu pelaporan keuangan. Nah, sekarang dianjurkan di beberapa asosiasi bisnis di Amerika menganjurkan stock of name itu setidaknya setiap 2 minggu sekali. Kemudian kalau kita lihat sistem point of sale kita, itu sudah terstruktur ataupun terintegrasi dan memiliki fitur manajemen persediaan, perlu dimasukkan produk ini begitu kita terima, jangan tunggu lama, pastikan datanya terupdate. Jadi usahakan informasi persediaan harian ini cukup akurat dan merefleksikan stok fisik yang memang kita miliki. Nah, di sini anjuran dari asosiasi bisnis di sini adalah mungkin kita perlu pisahkan barang-barang yang lambat terjual dan cukup fokuskan pada item-item yang memang menjadi konsumsi publik dan diminati masyarakat. Jadi contohnya mungkin kita lihat di berita di Amerika Serikat, toilet paper ataupun tisu toilet di sini sangat booming dan sekarang sudah kehabisan. Padahal sebelumnya mungkin satu orang mungkin berkonsumsi untuk satu pak besar toilet paper mungkin hanya sebulan sekali beli seperti itu. Tapi sekarang konsumsinya luar biasa. Jadi memang fluktuasi pola konsumsi masyarakat harus kita sadari, apalagi setelah nanti fokus di rumah saja atau work from home, maka pola konsumsi akan menyesuaikan dan nanti ada hal-hal yang sebelumnya tidak dikonsumsi secara rutin, sekarang akan menjadi lebih banyak dikonsumsi. Kemudian jelas kalau kita bisa menemukan item-item persediaan yang laris ataupun perputaran lebih cepat, perlu kita tambah apabila memungkinkan kita menemukan vendor atau supplier yang memenuhi hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk lebih erat lagi meningkatkan jalinan komunikasi dengan supplier. Jadi tentu mungkin Bapak Ibu praktisi bisnis sudah sangat clear tentang hal ini, saya yakin. Bagaimana caranya? Ya, supplier kita pasti fluktuasi operasionalnya meningkat, produksinya mungkin tidak sebesar biasanya, ataupun waktu produksinya tidak secepat biasanya. Nah, ini bagaimana caranya agar kita tetap menjadi customer terdepan yang tetap dapat kebagian stok paling awal. Nah, di sini itu kuncinya memang pola komunikasi harus sangat clear, dan ini ditunjang dengan pemahaman informasi kondisi pandemi saat ini. Jadi kesimpulan pandemi ini adalah pandemi ini sifatnya global,
efek bisnisnya juga global, sehingga kemudian kita tidak bisa melihat cuman dari wilayah kita saja ataupun di Indonesia saja, tapi keterkaitan secara besarnya harus kita pahami. Nah, di sisi lain mungkin kita ingat juga ada disinformasi di masyarakat. Tentu bagi para pelaku bisnis tentu harus bisa melalui rintangan tersebut agar tidak sesat arah dalam mengambil keputusan. Apalagi supply chain kita ini yang paling kritikal saat ini. Jadi ketika nanti kita membahas aspek yang lain maupun aspek marketing, itu tidak akan bisa clear apabila supply chain kita tidak sesuai rencana kita ke depan. Mungkin oke. Next, cash management. Cash management ini, jadi memang di Amerika Serikat sendiri salah satu stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat berserta Bank Sentral adalah memastikan cash flow bisnis itu stabil, termasuk juga mencegah PHK melalui Payment Protection Program. Jadi bisnis-bisnis itu di Amerika Serikat bisa mendapatkan pinjaman sifatnya cukup lunak untuk memastikan tidak terjadi PHK skala besar di Amerika Serikat. Jadi lembaga perbankan di Amerika Serikat memang mendapatkan payung hukum berupa CARES Act, yaitu satu undang-undang yang sifatnya stimulus di sini, yang cukup besar. Nah, nominalnya memang sangat luar biasa besar, jadi 2 triliun dolar, pakai dolar, Pak. Jadi angkanya besar, dikali 16.000. Tentu saja itu menimbulkan defisit yang sangat besar untuk APBN Amerika Serikat. Tapi di sisi lain Amerika Serikat bedanya adalah dia bisa mencetak uang tanpa batas. Nah, ini mungkin tidak bisa ditiru oleh negara-negara berkembang, mungkin juga negara kita. Jadi mungkin negara kita sudah sangat konservatif, sangat disiplin dan bijak secara fiskal, karena satu-satunya negara di dunia yang bisa melakukan upaya stimulus sebesar ini memang kita sadari cuma Amerika Serikat. Bahkan Republik Rakyat Cina pun tidak bisa melakukan stimulus seperti itu karena ekonomi Amerika Serikat didorong oleh internasionalisasi dolar. Jadi meskipun dia melakukan pencetakan uang luar biasa melalui kebijakan stimulus ini, tapi tetap ada negara yang membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk kelancaran transaksi bisnisnya. Jadi kita harus pahami. Jadi di sini ketika ada kendala, challenge di Indonesia, yaitu mungkin likuiditas pasar keuangan di Indonesia cukup terbatas, maka masing-masing bisnis harus melakukan pengetatan atau konservatif terkait cash flow atau cash management. Di sini kita perlu memprioritaskan siapa yang perlu dibayar terlebih dahulu. Jadi perlu kita sadari memang kalau bisa kita nanti terima cash dari nasabah ataupun konsumen kita, tapi kalau bisa membayarnya agak mundur ya ini kan masing-masing bisnis ya Bapak Ibu, tapi memang perlu komunikasi agar ini. Jadi perlu komunikasi dengan vendor untuk menegosiasikan persyaratan pembayaran. Bisa nggak dibayar sebagian atau bagaimana? Yang kemudian juga peran akuntan yang sangat penting di sini adalah, ini sangat ditekankan oleh Asosiasi Kadin di Amerika Serikat, kerapian pembukuan dan catatan keuangan. Jadi memang dashboard kita, yaitu pembukuan ataupun akuntansi kita, serta catatan keuangan kita harus clear. Nanti juga kita kaitkan dengan aktivitas perbankan kita, jelas pembuktian apakah kita terdampak COVID atau tidak, itu dari pembukuan kita. Jadi kalau kita baca press release regulator di Indonesia maupun kementerian, kita lihat harus dibuktikan bahwa kita memang sebagai bisnis terdampak COVID.
kalau individu mungkin pegawai atau apa yang mohon maaf terkena musibah pemutusan hubungan kerja ataupun apa, mungkin cukup dengan surat pemberhentian ataupun pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan dari perusahaan. Namun untuk perusahaan yang menjadi debitur ataupun peminjam di lembaga keuangan tentu tidak bisa seperti itu. Harus dibuktikan dengan pembukuan maupun catatan keuangan yang clear dan jelas, yang kemudian dikomunikasikan dengan kontak person kita di perbankan bahwa begini loh, dari semula saya segini, sekarang turun segini. Jadi itu harus kita buktikan. Dan termasuk juga kita tunjukkan inventory kita seperti apa kondisinya dan bagaimana hubungan kita dengan konsumen kita. Nah, di sini harus ditinjau juga kemampuan kita melakukan pengendalian keuangan. Jadi saat ini ya kita pahami kondisinya sama-sama susah dan kemudian biayanya mungkin membesar dan ada potensi fraud yang membutuhkan dukungan pengendalian intern yang lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu account kita dengan pelanggan dan kemudian kebijakan kredit kita kepada pelanggan. Kemudian mungkin kita tahu pelanggan kita tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu, ya mungkin terpaksa kita harus meminta cash on delivery ataupun uang muka yang cukup besar. Tapi tetap kita harus lakukan relationship management. Kemudian tadi saya ulang tentang komunikasi dengan lembaga keuangan, tentu saja itu sifatnya apabila mendesak, karena nanti pada intinya pun ketika kita memperoleh keringanan terkait bunga ataupun apa, tetap ada isu tentang pengembalian pokok. Nah, mungkin ini yang menjadi masalah karena pokok yang disesuaikan tidak mungkin dipotong. Mungkin pemotongan imbal hasil ataupun bunga bisa dilakukan sesuai kebijakan dan komunikasi antara nasabah dengan bank, tapi mungkin dampak kalau kita menyesuaikan pokoknya tidak bisa dipotong, mungkin timingnya saja disesuaikan, tapi efeknya ke depannya beban kita akan membesar, seperti itu. Kemudian direkomendasikan tetap memenuhi kewajiban kepada pemerintah atau memanfaatkan fasilitas atau relaksasi atau insentif terkait COVID. Mungkin kalau kita bisa berkomunikasi dengan akun representatif pajak untuk yang insentif pajak di Indonesia. Kemudian pricing dan cost containment, mungkin saya akan agak molor, nanti mohon maaf sesi diskusinya akan agak saya potong sedikit. Kemudian terkait pricing dan cost containment, tidak terlalu ekstrim, yang pasti sudah sangat rasional. Kita lihat bahwa budgeting maupun financial planning kita perlu kita perketat, sangat jelas sekali. Nah, mungkin yang agak susah adalah keputusan besar adalah terkait jumlah pekerja. Saya jelas berharap di Indonesia tidak sampai pada titik ini, tapi di Amerika Serikat saat ini terjadi lonjakan luar biasa pengangguran di Amerika Serikat. Jadi sampai saat ini sekitar 6,6 juta orang di Amerika Serikat mengalami pengangguran. Dan di sini ada asuransi pengangguran, mungkin sejenis prakerja yang ada di Indonesia. Selama ini mungkin klaim asuransi pengangguran ini cuma sekedar 100.000 atau yang setiap bulan 100.000 orang, 50.000. Tapi kondisi sebulan ini meningkat dari nominal tersebut menjadi 3,3 juta, sampai kemudian nanti diprediksi sampai 16 juta orang di Amerika Serikat. Jadi dari populasi 300 juta orang, ya cukup besar dampak jangka pendeknya ini sangat besar, dan ya terkait proyeksi ekonomi tentu dampaknya ekonomi global yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kemungkinan akan berkontraksi. Jadi ini isu besar
Nah, tapi di sisi lain kita pricing-nya juga harus tetap stabil dan mungkin terpaksa harus mereview kembali kebijakan selama ini ada diskon maupun hadiah maupun ada kebijakan harga retail maupun grosir yang berbeda ataupun ada after sales service. Nah, itu mungkin perlu kita tinjau kembali serta memotong harga itu tidak direkomendasikan. Ada efek inflasi terkait hal ini, kita tidak bisa pungkiri, tapi paling tidak secara keuangan tetap bisa stabil untuk masing-masing perusahaan. Kemudian pengoptimalan atau pemanfaatan aset yang tidak optimal perlu didorong. Nah, ini memang extra effort yang harus kita lakukan. Kemudian mungkin ada kita mengekspansi bisnis, ada kantor-kantor cabang yang sewa dan sebagainya. Perlu dipertimbangkan kembali Bapak Ibu, apakah bisa didiskusikan ya pemotongan sewa. Memang agak susah ya, jadi kita negosiasi agar keuangan kita stabil, jadi minta diskon, tapi kita nggak ngasih diskon. Tapi memang rekomendasi dari asosiasi seperti itu. Jadi itu kembali kepada sisi komunikasi, kedekatan hubungan, dan kemudian bagaimana caranya mempertahankan reputasi kita dan kemudian kondisi keuangan kita secara seimbang agar kita tetap bisa stabil dan survive. Nah, mungkin selanjutnya, apabila kita sudah bisa mengamankan supply chain kita, pembukuan kita, arus kas kita, mungkin saya ini akan share upaya-upaya marketing yang ada, yang mungkin kita bisa jajaki, yang istilahnya adalah melakukan pivoting atau penyesuaian bisnis. Nah, mungkin ini konsep pivot ini seperti apa? Mungkin kalau kita ingat, jadi bahasa pivot ini berasal dari istilah bola basket nih, Bapak Ibu. Jadi manuver dilakukan, satu kaki tetap terjejak di lapangan basket, yang lainnya mencari celah. Jadi filosofi ini sedang booming di sini. Jadi bagaimana cara kita ini contohnya kita selaku MKM ataupun pengusaha ataupun profesional, ini saya contohkan Michael Jordan, kita sebagai UMKM ini analoginya Michael Jordan di sini dihalangi oleh satu pemain lawan, kostumnya merah, jadi COVID ini menghalangi kita. Tapi bagaimana caranya kita tetap bisa survive dan bisa stabil dan mencapai goal kita atau ring kita. Nah, itu seperti itu. Nah, saya beri contoh, mungkin ini filosofi yang ada bahwa krisis adalah bahaya dan kesempatan. Jadi ini saya berikan contoh di Amerika Serikat, ada publikasi di CNN Business, perkembangan apa yang dilakukan oleh konsumen Amerika Serikat. Mungkin kita perlu teliti juga nanti konsumen di Indonesia bagaimana, tapi di Amerika Serikat, mungkin ini seperti Carrefour ataupun Transmart ataupun Matahari di Indonesia. Jadi Walmart mengatakan fase-fase panik buying di Amerika Serikat itu berubah saat ini. Jadi minggu pertama ketika COVID dinyatakan sebagai emergency ataupun kondisi darurat dan pandemi ini menimbulkan kebijakan lockdown ataupun stay at home, yang pertama habis adalah ya sama di Indonesia hand sanitizer, sabun, disinfektan habis, lorong-lorong supermarket kosong, yang lainnya tidak diperhatikan. Tapi seiring waktu perubahan ini terjadi, perubahan pola konsumsi. Yang minggu kedua toilet paper, minggu ketiga, nah karena orang stay at home ataupun tinggal di rumah, yang berubah adalah di Amerika orang melakukan memasak sendiri. Jadi ini barang-barang yang slow moving sebetulnya, ragi, tepung, ini daging ham di Amerika Serikat bukan barang-barang yang cepat berputar, tapi sejak COVID ada perubahan. Jadi barang ini tiba-tiba booming. Nah, tentu pengusaha di Indonesia perlu bisa memahami, oke, sekarang saya bukan pengusaha grosir atau retail, tapi saya kan bisa juga memahami kondisi konsumen seperti apa. Kalau di rumah,
apa nih? Nah, contohnya di Amerika Serikat game habis, sama ini tidak terlalu menarik, tapi Nintendo Switch, PlayStation, dan semuanya, termasuk papan catur, itu diborong habis. Kartu-kartu Uno, board game yang mungkin hanya peminatnya sedikit, saat ini diborong habis. Saat ini kita memasuki minggu kelima, yang habis adalah alat pemotong rambut, Pak. Jadi saya ini juga nggak bisa potong rambut karena ini. Nah, jadi kita ada pencukur rambut sendiri. Jadi mungkin saya nanti akan dipotong oleh istri saya seperti itu. Dan pewarna rambut, mungkin bosen sama ini rambutnya warnanya hitam, di sini warnai ungu, merah, coklat, seperti itu. Jadi selama ini produk-produk ini lambat berputar, tapi kita lihat, nah tentu kita lihat masa iya cuman pengusaha besar saja yang untung. Tentu UMKM, pebisnis yang memang semula di minggu 1-2 agak bermasalah, harusnya bisa mencari celah di minggu 3, 4, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini gambaran lainnya. Jadi kalau kita lihat ini ada perubahan, kita lihat ini masyarakat mengalihkan pola konsumsinya. Ada pergeseran dari Maret 2019 ke Maret 2020. Produk-produk yang ada di sini banyak yang semula slow moving. Ya, siapa sih misalkan ini mesin pembuat roti, siapa yang mau sering beli mesin roti? Tapi ternyata di Amazon, alat ini habis, sold out. Ini sarung tangan, kita ingat sebelumnya sarung tangan sebelum COVID hanya, ya kita tahulah, hanya digunakan kalangan medis, sekarang semua orang membeli sarung tangan. Kalengan, kemudian dumbbell. Jadi barang-barang yang semula slow moving saat ini booming. Barang-barang yang semula booming, ya mohon maaf, agak tertekan sedikit. Jadi memang penyesuaian konsumsi ini harus kita cermati. Apabila memungkinkan kita mendapatkan insight ataupun hasil riset, mungkin dari Mark Plus atau apa, lembaga consulting di Jawa Timur yang bisa memberikan insight perilaku konsumen seperti apa sih saat ini. Nah, maka itu sangat menarik untuk melihat bisa nggak kita beralih ke segmen itu. Termasuk juga di Amerika Serikat, restoran mengalihkan usahanya. Jadi semula menjual barang jadi, saat ini restoran di Amerika banyak yang menjual grocery. Jadi dia menjual barang-barang persediaan karena kenapa? Karena orang-orang tua di Amerika Serikat itu yang berisiko ketakutan pergi ke supermarket. Jadi restoran mungkin tidak serame itu. Jadi seperti mohon maaf, toko meracangan kecil-kecilan. Jadi restoran yang semula restoran resmi formal, dia sekarang jual beras dan sebagainya. Jadi memang disesuaikan sesuai kondisi yang ada. Tetap dia berjualan menu makanan, tapi disesuaikan. Kemudian saya ambil contoh selanjutnya adalah penjual tenda di Amerika Serikat. Mungkin tenda ini ekstrim contohnya. Jadi ini salah satu perusahaan penyedia tenda di Michigan, di Traverse City. Semula dia konsumennya Porsche, Nike, General Motors, dan sifatnya event. Saat ini ketika dilarang keluar, shelter in place, maka bagaimana caranya dia bisa eksis? Dia terinspirasi dari drive-thru pengujian COVID di Korea Selatan. Dan itu kelihatan bahwa bermasalah sekali tanpa adanya tenda. Jadi memang bagaimana caranya dia menemukan peluang di tengah masalah. Nah, itu jelas basicnya supply chain semuanya harus clear, harus
harus terkendali, baru dia bisa melakukan pivot. Saat ini dia melakukan penyesuaian, jadi dia beralih bisnis untuk fokus ke tenda medis, dan malah Tentcraft ini meningkat omsetnya dari $600.000 per bulan, saat ini menjadi $1 juta, karena cukup besar pesanan, dan jumlah pegawai semula 75 orang, syukurnya dia tidak perlu mengurangi pegawai, malah menambah pegawai baru. Nah, ini mungkin bisa mengurangi tekanan sosial karena banyak yang di layoff ataupun di PHK. Malah perusahaan-perusahaan seperti ini bisa menambah pegawai baru, menambah 50 orang, tentu dengan penyesuaian aktivitas operasional ya, karena harus social distancing, harus memberikan jarak waktu berproduksi. Nah, saat ini dia mendapatkan pelanggan baru dari rumah sakit, pemerintah negara bagian ataupun provinsi kalau di Indonesia, serta pemerintah federal. Jadi ini melihat bagaimana belanja stimulus ini nanti berdampak kepada perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi di Indonesia saya yakin juga bisa bahwa aktivitas APBN seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan jajaran stakeholder di bidang keuangan ataupun perekonomian, ada peningkatan APBN. Nah, itu mungkin dampaknya adalah ada stimulus kegiatan ekonomi yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau kita beralih dari sisi pemerintah, kita lihat komunitas. Jadi ini ada sifatnya sosial. Jadi finansial teknologi di Amerika ini membantu menyelamatkan bisnis lokal di Inggris dengan nanti bisa kita cek sama-sama, situsnya savemylocal.org. Jadi membantu bisnis lokal menghasilkan arus kas dengan menjual voucher kepada pelanggan yang memang pelanggan setia yang dapat digunakan untuk pembelian ke depan. Jadi setelah nanti COVID dah beres, nah, tapi memang harus ada jalinan emosional. Mungkin kalau ibaratnya kalau kita di Jawa Timur, supporter Persebayanya lah. Jadi apapun yang terjadi dengan Persebaya, pokoknya harga matinya adalah Persebaya nomor 1, misalkan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu dimanfaatkan, difasilitasi agar cash flow bisnisnya tidak terganggu dan tidak perlu melay-off ataupun mem-PHK karyawan. Nah, tentu saja ada risikonya, meskipun kita sudah support melalui voucher, masih ada potensi bangkrut, tapi ini terkait dengan reputasi, jadi butuh high trust. Memang, tapi siapa tahu kita bisa mendorong hal inisiatif ini berjalan di Indonesia. Jadi contohnya seperti ini. Ini situsnya saya cuplik. Jadi menjual voucher, menghasilkan cash, jadi tidak langsung digunakan dan bisa survive dalam kegiatan kondisi lockdown. Jadi terutama sektor-sektor yang sekunder seperti restoran, termasuk juga personal trainer ataupun UMKM yang bukan di sektor growth, retail ataupun makanan, itu yang terdampak oleh COVID, dia bisa terbantu dengan inisiatif seperti ini. Jadi dijalin kerjasama dengan penyelenggara situs ini, kemudian akhirnya nanti bisa menerbitkan voucher yang nanti bisa di-redeem ataupun dicairkan pasca COVID. Nah, ini inisiatif di Inggris sedang dikembangkan di Australia dan siapa tahu mungkin juga bisa bekerja sama dengan developer IT kita di Indonesia. Kalau di Indonesia, mungkin kita lihat ada inisiatif juga, Hari Belanja Brand Lokal, insya Allah awal puasa, ini 25-27 April. Ini saya cuplik, ada hashtagnya, Local Brands Unite. Jadi memang sinergi brand-brand UMKM di Indonesia perlu, sehingga ada momentum. Saya belum yakin ini cukup viral di Indonesia, ataupun khususnya di Jawa Timur, karena saya lihat dari analisis media sosialnya kayaknya masih banyak di Jakarta dan Jawa Barat, daerah situ saja. Siapa tahu kita bisa memanfaatkan momentum seperti ini, sehingga kita bisa ya saling mendukung lah. Dan juga kita lihat bahwa ketika orang cuma berada di rumah saja, work from home,
tentu ada kebosanan atau apa. Nah, ini momen yang tepat untuk, wah ini menarik juga nih. Tentu mungkin daya belinya tidak seoptimal sebelumnya, tapi dengan adanya inisiatif seperti ini bisa membantu survive-nya bisnis kita. Juga mungkin tadi terkait bisnis pivot, saya beri contoh ini, saya sebelumnya sempat penempatan di Aceh, selaku pengawas di Aceh. Jadi ada satu brand lokal di Aceh, Ijakrung, ini brand sarung Bapak Ibu. Jadi salah satu influencernya Pak Presiden Jokowi. Jadi semula dia brand sarung, permintaannya stabil, sebenarnya nggak usah dia melakukan pivot ataupun penyesuaian, dia eksis, karena dia juga sudah ekspor. Jadi sudah melakukan fashion show di Paris dan Jerman dan sebagainya, dia tinggal mempertahankan itu mungkin relatif stabil. Tapi dia melakukan pivot, jadi supply chain dia untuk bahan kain itu stabil kayaknya, dan kayaknya ini tanpa bermaksud promosi, karena di Surabaya juga banyak produsen sarung bagus, contohnya BASTEC. Nah itu ini kain kualitas tinggi, jadi pori-porinya sangat kecil. Nah jadi saya yakin UMKM kita pasti punya, ataupun bisnis kita pasti punya resource yang sama, dan menemukan celah agar bisa memanfaatkan situasi yang ada. Jadi ini satu contohnya. Kemudian ini di Medan. Jadi saya ambilkan juga contoh yang ekstrim. Ini adalah salah satu kebun greenhouse di Tanah Karo, jadi dataran tinggi, mungkin di Surabaya ibaratnya seperti di Malang maupun di Pandaannya. Greenhouse. Jadi dia sebetulnya sebelum krisis COVID ini dia lebih banyak kunjungan langsung. Jadi kelihatan barangnya seperti apa, ini sayurnya seperti ini, kalau mau beli silakan petik sendiri, seperti itu ya. Jadi ini sangat terdampak dengan pembatasan aktivitas sosial ataupun aktivitas bepergian, sehingga otomatis turun kunjungan. Tapi dia memanfaatkan momentum dan mendukung media sosial dari himbauan promosi untuk mencegah aktivitas keluar yang berlebihan, maka dia termasuk aktif di media sosial untuk kampanye itu, dan juga dia memanfaatkan banyak makan buah dan sayur. Nah, jadi itu ini kan tentu termasuk ekstrim, jadi bukan yang mainstream ya. Jadi kebun hidroponik saja bisa melakukan seperti ini. Jadi dia semula cuman kunjungan, dia beralih 100% ke online platform, dan juga dia tidak segan untuk melakukan dropship atau pengiriman barang-barang produksinya. Jadi memang peralihan paradigma ini yang perlu kita support, tapi kata kuncinya adalah kembali pada ketahanan supply chain kita maupun kapasitas produksi kita. Juga kalau dalam kasus ini dia melakukan kolaborasi inisiatif ini. Kalau account ini adalah account Instagram, jadi kuliner. Kuliner kan selama ini review, foto-foto makanan, kemudian testimoni maupun situasi suasana restoran maupun warungnya. Nah ini dia beralih, jadi dia sekarang lebih banyak melakukan live kolaborasi dengan salah satunya di sini dengan kebun greenhouse ini, kebun Greenfish, sehingga saya rasa itu pun bisa win-win bagi mereka. Yang satu ada konten ataupun tetap bisa beroperasi, yang satu juga tetap bisa menyalurkan penjualannya. Baik, mungkin demikian pemaparan saya. Demikian, saya persilahkan kembali kepada Saudara Sigit untuk moderasi lebih lanjut. Terima kasih.